I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Zainab, NIM 1221040. Perkenalkan, nama saya Mutiara Trianggalia dengan NIM 1221020. Selamat menyaksikan Cinta di Atas Perahu Cair, karya Seno Gumira Ajidarma. Bersama dengan datangnya pagi, maka air laut di tepi pantai itu segera menjadi hijau. Hayati yang biasa memikul air sejak subuh, sambil menuruni tebing bisa melihat bebatuan di dasar pantai yang tampak kabur di bawah permukaan air laut yang hijau itu. Cahaya keemasan matahari pagi menyapu pantai, membuat pasir yang basah berkilat keemasan setiap kali lidah ombak kembali surut ke laut. Onggokan batu karang yang kadang-kadang menyerupai perahu tetap teronggok sejak semalam, sejak setahun, sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bukankah memang perlu waktu jutaan tahun bagi angin untuk membentuk dinding karang menjadi onggokan batu yang mirip seperti sebuah perahu? Para nelayan memang hanya tahu perahu. Bulan sabit mereka hubungkan dengan perahu, gugusan bintang mereka hubungkan dengan cadik pengimbang perahu. Seolah-olah angkasa raya adalah ruang pelayaran bagi perahu-perahu seperti yang mereka miliki. Bahkan atap rumah-rumah mereka dibuat seperti ujung-ujung perahu. Tentu, bagaimana mungkin kehidupan para nelayan dilepaskan dari perahu? Hayati masih saja menuruni tebing setengah berlari dengan pikulan air pada bahunya. Kakinya yang telanjang bagaikan mempunyai alat perekat, melangkah di atas batu-batu hitam berlumut tanpa pernah terpeleset sama sekali. Sekaligus bagaikan terlapis karet atau plastik ala sepatu, karena seolah tidak merasa sedikit pun juga ketika menampak di atas batu-batu karang yang tajam tiada berperi. Sukap, tunggu aku. Di pantai, tiba-tiba terdengar deruk suara mesin. Cepatlah, ujar lelaki bernama Sukap itu. Ternyata Hayati tidak langsung menuju ke perahu bermesinkan kapal, melainkan berlari dengan pikulan air yang berat di bahunya itu. Hayati berlari begitu cepat, seolah-olah beban di bahunya tiada mempunyai arti sama sekali. Ia meletakkannya begitu saja di samping gubuknya, lantas berlari kemana arah perahu Sukap. Hayati, mau kemana? Seorang nenek tua muncul di pintu gubuk. Terlihat Hayati mengangkat kakinya dan berlari cepat sekali. Lidah-lidah ombak berkecipak dalam baju berlari Hayati. Wajahnya begitu cerah menembus angin yang selalu ribut dan selalu memberi kesan betapa sesuatu sedang terjadi. Seekor anjing bangkit dari lamunannya yang panjang, lantas melangkah ringan sepanjang pantai yang pada pagi itu baru memperlihatkan jejak-jejak kaki Sukap dan Hayati. Perahu Sukap melaju ke tengah laut. Seorang lelaki muncul dari dalam gubuk. "Kemana Hayati, Mak?" Nenek tua itu menoleh dengan kesal. "Pergi bersama Sukap tentunya. Kejar sana ke tengah laut." "Lelaki apa kau ini? Sudah tahu istri di bawah orang, bukannya mengamuk, malah merestui." Lelaki itu menggeleng-gelengkan kepala. Hayati dan Sukap saling mencintai. "Kami akan bercerai dan biarlah dia bahagia menikahi Sukap. Aku juga sudah bicara kepadanya." Nenek yang sudah bungkuk itu membebaskan tangan. Dula! Suami lain sudah mencabut badik dan mengeluarkan usus Sukap jahanam itu." Lelaki yang agaknya bernama Dula itu masuk kembali, masih mendengar suaranya sambil tertawa dari dalam gubuk. "Cabut badik? Hahaha, itu sudah tidak musim lagi, Mak. Lebih baik cari istri lain. Tapi aku lebih suka nonton TV." Angin bertiup kencang, sangat kencang, dan memang selalu kencang di pantai itu. Perahu Sukap juga bercadik melaju bersama cinta membara di atasnya. Pada akhir hari, setelah senja menggelap, burung-burung camar menghilang, dan perahu-perahu lain berjajar-jajar kembali di pantai sepanjang kampung nelayan itu, perahu Sukap belum juga kelihatan. Menjelang tengah malam, nenek tua itu pergi dari satu gubuk ke gubuk lain, menanyakan apakah mereka melihat Sukap yang membawa Hayati di atasnya. Jawaban mereka bermacam-macam, tetapi membentuk suatu rangkaian. "Ya, kulihat perahu Sukap menyalipku dengan Hayati di atasnya. Kulihat mereka tertawa-tawa. Perahu Sukap menyalipku. Kulihat Hayati menyuapi Sukap dengan nasi kuning dan mereka tampaknya sangat bahagia. Oh ya, jadi itu perahu Sukap. Kulihat perahu berlayar kumal itu menuruni angin. Mesinnya sudah mati, tetapi tidak tampak seorang pun di atasnya." Nenek itu memaki. "Istri orang seorang."
Sukap penambang ikan paling ahli di kampung ini. Sejak dulu ia selalu berlayar sendiri. Mana mau ia mencari bersama kita, sahut yang lain. Apalagi jika di perahunya ada Hayati. Apakah mereka bercinta di atas perahu? Saat kulihat tentu tidak. Banyak lumba-lumba melompat di atas perahu mereka. Segalanya mungkin terjadi. Juga mereka percaya bahwa mungkin juga Sukap dan Hayati telah bermain cinta di atas perahu dan seharusnya tahu pasti apa yang akan mereka alami. Di pantai kadang-kadang tampak Lela mengandeng anak perempuan yang menyusuri pantulan senja yang menguasai langit padang pasir basah. Kadang-kadang pula tampak Dulai menyusuri pantai saat para nelayan kembali. Mereka seperti masih berharap dan nanti siapa tahu mereka perahu cantik yang berisi Sukap dan Hayati itu kembali. Namun setelah hari keempat, tidak seorang pun dari para nelayan di kampung itu mengharapkan Sukap dan Hayati akan kembali. Kukira mereka tidak akan kembali, mungkin bukan mati, tetapi kalian lari ke sebuah pulau, entah di mana. Kau tahu seperti apa orang yang membangun cinta. Namun pada suatu malam, pada hari ke-7, tengah angin yang selalu ribut terlihat perahu Sukap mendarat juga. Hayati melompat turun begitu lunas perahu menggeser bibir pantai dan mendorong perahu itu sendiri ke atas pasir sebelum membuang jangkar kecilnya. Sukap tampak lemas di atas perahu. Di tubuh perahu itu terikat seekor ikan besar yang lebih besar dari perahu mereka, yang tentu saja sudah mati dan baunya amis. Menyengat sekali. Tombak ikan bertali milik Sukap tampak mancap di punggungnya yang berdarah. Tentu ikan besar ini yang telah menyeret mereka berdua selama ini. Setelah bahan bakar untuk mesinnya habis, Hayati tampak lebih kurus dari biasa dan keadaan mereka berdua memang lusuh sekali. Kulit terbakar, pakaian basah kuyup dan gigi keduanya jika terlihat tentu sudah kuning sekali, tetapi mata keduanya menyala-nyala karena semangat hidup yang kuat serta api cinta yang membara. Keduanya terdiam saling memandang. Keduanya mengerti cerita tentang ikan besar ini akan berujung kepada perceraian mereka masing-masing yang dengan ini tak bisa dihindari lagi. Namun keduanya juga mengerti betapa bukan urusan siapapun bahwa mereka telah bercinta di atas perahu cantik ini. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.